Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hingga pada hari ini kita masih diberikan nafas kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas rahmat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami masih diberikan nafas kekuatan kesehatan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan diperdengarkan firman-Mu. Sebelum kami lebih jauh, berkati hati kami, pikiran kami Bapa, biarlah kami boleh fokus kepada firman-Mu. Bapa yang baik, inilah kami menyerahkan diri kami ke lampahan Tuhan. Inilah seruan doa kami Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang pada kita hari ini terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yakobus di sini menuliskan kepada kita bahwa kita di sini harus sadar akan hidup kita, bahwa hidup kita ini sangatlah singkat. Dia mengatakan bahwa hidup kita seperti uap. Itu artinya kita tidak berarti apa-apa jika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan hari ini yaitu rancangan dan rencanamu adalah sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak terlepas yang namanya rencana atau sesuatu yang ingin kita lakukan. Saya yakin kita semua pasti memiliki rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kebanyakan dari kita waktu SD kita mempunyai cita-cita, setelah selesai SD kita mungkin akan melanjutkan ke SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan setelah itu kita ingin bekerja, kita ingin membeli rumah, membeli mobil, bahkan kita ingin membangun keluarga kecil kita sendiri. Nah, untuk itu tidak ada seseorang yang terlepas dari yang namanya rencana untuk perjalanan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini perencanaan adalah hal yang penting, sesuatu yang sangat penting. Kita perlu tahu bahwa dengan perencanaan yang baik dan matang, maka hidup seseorang akan semakin teratur dan semakin terarah kepada hal yang ingin dia tuju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Mungkin ada beberapa dari kita yang pada saat akhir tahun dan ingin mengawali tahun baru banyak membuat rencana yang ingin dilakukan sepanjang tahun yang akan datang. Jadi mungkin ada yang ingin menikah di tahun depannya, atau ada yang ingin membangun usaha baru. Banyak hal yang direncanakan seseorang ketika memasuki tahun yang baru. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kita telah merancangkan hidup kita selama setahun penuh yang akan kita lewati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang salah pada saat kita merencanakan hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merencanakan kehidupan kita. Bagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita terlebih dahulu harus merencanakan, memikirkan secara matang kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang rencana kita itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan tidak melarang kita untuk melakukan perencanaan dalam kehidupan kita. Tetapi titik penting yang ingin Tuhan jelaskan bahwa sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna bahwa kita mengajak Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Yakobus sendiri di sini mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai tujuan kita, kita harus mengajak
Tuhan dalam rencana kita. Kita harus mengikut campurkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mungkin di zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana kecanggihan teknologi, bagaimana pendidikan orang yang semakin tinggi, bagaimana orang yang memiliki fasilitas yang lengkap dalam perkuliahan persekolahannya. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa kita perlu mengingatkan diri kita kembali. Jangan hanya karena teknologi yang canggih, jangan hanya karena kita yang berpendidikan tinggi, kita yang memiliki banyak uang, kita yang memiliki banyak kekayaan, kita melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Bahkan banyak seseorang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri dan harta yang dia miliki untuk menggapai segala perencanaannya. Yang Tuhan ingin kepada kita jangan sombong atas apa yang kita miliki. Tuhan ingin kita jangan bermegah diri atas kekayaan harta yang kita miliki. Tetapi Tuhan ingin kita mengajak Dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Seseorang yang melupakan Tuhan atau seseorang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, artinya dia tidak menganggap kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengajak Tuhan, artinya dia mengabaikan keabadian Tuhan. Dia mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sebagai contoh sangat nyata di dalam Alkitab, bagaimana peristiwa Menara Babel. Di sana orang-orang mengandalkan kemampuannya sendiri, bahkan mereka memegahkan diri di atas kesombongan hidup mereka. Jadi apa ujung dari orang yang sombong? Adalah kehancuran. Rencana yang mereka ingin capai tidak akan tercapai dengan baik. Jadi kita perlu tahu bahwa sebenarnya rencana Tuhan adalah rencana yang lebih baik dan lebih tinggi dari segalanya. Kita boleh lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Kita boleh merancangkan apa saja dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan yang memberi jalan agar kita boleh mencapai semua rencana kita. Rencana Tuhanlah yang akan lebih baik daripada rencana kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, kita harus bersedia menerima keputusan yang Tuhan berikan. Mungkin kita telah merencanakan 5 rancangan dalam tahun itu, tetapi mungkin yang Tuhan kabulkan hanya 2, dan Tuhan menggantikannya dengan rencananya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita tahu dan sadari bahwa kita boleh menetapkan segala sesuatu, tapi kita perlu meminta restu dari Tuhan. Misalnya kita memiliki rencana A, tetapi Tuhan memiliki rencana B dalam hidup kita. Kita harus menerima rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan mungkin akan membawa kita kepada zona yang tidak nyaman. Tuhan akan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Dia ingin menunjukkan bahwa ketika kamu bersikeras ingin membuktikan rencanamu itu bisa terwujud, tetapi Tuhan tidak merestuinya, Tuhan akan membawa kamu keluar dari zona itu. Dia akan menyediakan jalan lebih baik bagi kamu. Mungkin untuk mengikuti rencana Tuhan banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin kita harus kecewa, mungkin kita harus merasakan bagaimana liku-liku kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal buruk bagi kita. Tuhan menyediakan hal yang lebih baik bahkan daripada rancangan kita sendiri. Hal yang perlu kita pertanyakan dalam hati kita, bersediakah kita mengajak Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? Bersediakah kamu jika rencanamu digantikan oleh rencana Tuhan? Renungkanlah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana posisi kita sekarang? Apakah kita orang yang menyerahkan sepenuhnya rencana kita kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kemampuan kita, atau kita malah mengoceh ketika Tuhan menggantikan rencana kita kepada rencananya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kita boleh lihat di Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membandingkan bagaimana rancangan Dia bukanlah rancangan kita, dan tingginya jalan Dia bukanlah seperti tingginya jalan kita. Bahkan perbedaannya sangat jauh, seperti langit dan bumi. Tuhan ingin kita sadar dengan ayat ini bahwa Dia selalu menyediakan lebih baik daripada yang engkau sediakan untuk dirimu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rancangan Tuhan itu sempurna.
Bagaimana tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata di Yeremia pasal 29 ayat 11, di sini ya demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin menyadarkan kita lewat firman-Nya hari ini bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera bagimu untuk masa depanmu yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah menggantikan rencanamu dengan rencana yang lebih buruk. Dia menyiapkan rencana yang lebih baik daripada rencana yang engkau buat sendiri. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang firman Tuhan ingin sampaikan bagi kita? Pertama, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Yang kedua, ingatlah bahwa penting untuk melakukan perencanaan dalam kehidupan kita, tetapi ajaklah Tuhan dalamnya. Dan kita harus tahu yang terakhir, Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagimu. Tuhan tidak pernah menggantikan rencanamu dengan rencana yang lebih buruk. Tuhan ingin merancangkan damai sejahtera bagimu dan masa depanmu. Dia menjamin segalanya tentang hidupmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom.